Kami akhirnya sepakat untuk tidak hanya berdiri dan menebak-nebak. Dani menyuruh Bima merekam semua yang kami temukan, apapun itu. Bima mengeluarkan ponselnya. Tangannya sedikit gemetar, tapi kamera tetap menyala. Kami menyebar ke beberapa arah. Pria yang sebelumnya tidur berselimut sarung itu berjalan ke arah jalan utama, mencoba mencari orang-orang. Ia memanggil, suaranya menggema di jalan desa yang sunyi. Tidak ada jawaban. Ketika ia sampai ke perempatan, tempat dua laki-laki tadi duduk di atas motor, lokasi itu sudah kosong. Tidak ada motor, tidak ada orang, seolah mereka tidak pernah ada di sana. Aku berjalan menyusuri area kebun sengon di dekat tempat kami parkir. Di sanalah aku melihat sesuatu yang membuat dadaku terasa berat. Beberapa sepeda motor terparkir di antara pepohonan. Posisinya tidak wajar, seperti sengaja disembunyikan. Ada yang ditutup ranting, ada yang dimiringkan ke arah batang pohon, seolah pemiliknya tidak ingin motor itu terlihat dari jalan. Aku memanggil Dani dan Rio. Di titik lain, aku menemukan jajanan yang jatuh berserakan. Bungkusnya terbuka, sebagian isinya tercecer. Di dekatnya, uang receh berhamburan di tanah. Ada bekas pisang yang terinjak, lumat bercampur tanah. Dan lebih aneh lagi, aku melihat bekas kaki terpeleset, seperti seseorang berlari tergesa-gesa lalu hampir jatuh. Semua itu bukan tanda orang pulang dengan tenang, itu tanda kekacauan. Satu persatu, kerabat Dani yang tidur di ruang tamu mulai terbangun. Wajah mereka sama, bingung, kaget, dan tidak paham apa yang sedang terjadi. Mereka melihat tenda, kursi, dan barang-barang yang berserakan dengan tatapan kosong, seolah mencoba mengingat sesuatu yang tidak ada di kepala mereka. Dani akhirnya bertanya langsung pada pamannya. "Paman, tidur jam berapa?" "Sekitar jam 10-an," jawabnya. "Apa sebelumnya ada apa-apa?" Pamannya menghela napas, mencoba mengingat. "Sekitar 30-an orang masih kumpul," katanya pelan. "Ngobrol santai, minum kopi, ada musik pelan. Biasa saja. Aku capek jadi masuk tidur." Aku saling pandang dengan yang lain. Kerabat-kerabat Dani justru menjawab lebih aneh lagi. Mereka tidur lebih awal, sekitar jam 9 malam. Menurut mereka, tidak ada apa-apa. Acara berjalan normal. Tidak ada ribut, tidak ada orang datang dalam keadaan marah, tidak ada tanda-tanda keributan. Padahal, semua yang kami lihat di luar jelas menunjukkan sesuatu telah terjadi. Motor-motor yang disembunyikan, jajanan dan uang yang jatuh, bekas orang tergesa, terpeleset, bahkan mungkin lari. Dan dua laki-laki di perempatan yang kini seolah lenyap. Aku berdiri di bawah tenda, menatap kursi-kursi kosong yang masih basah oleh embun malam. Lampu masih menyala, musik sudah mati, tapi suasana seperti ditinggalkan secara paksa. Bukan bubar pelan-pelan, bukan orang pulang satu persatu, melainkan pergi bersamaan. Di kepalaku hanya ada satu pertanyaan yang terus berputar, makin keras, makin menekan. Jika semua orang tidak sadar apa-apa, lalu siapa yang membuat kekacauan ini? Dan kemana mereka semua pergi dalam satu malam yang sunyi? Tidak ada jawaban, hanya dingin yang merayap perlahan di punggungku dan perasaan bahwa malam itu menyimpan sesuatu yang tidak ingin ditemukan. Tapi entah kenapa, kami sudah terlanjur berada di dalamnya.